Hey, gue mau cerita soal Fallen Angel. Jadi karena gue termasuk ke dalam orang-orang pilihan Tuhan, ya kan? Ini, ya lo pelajarin sendirilah. Siapa sih the chosen ones itu, gitu kan? Adalah di riset aja sendiri. Mungkin informasinya juga sih nggak akurat ya, cuman ya nggak apa-apa lah. Untuk pembukaan silakan cari tahu. Nah, Fallen Angel ini, jadi gue pengen cerita intinya gue menemukan ada dua twin flame gue, twin flame palsu dan twin flame asli. Tapi ternyata dua-duanya karmik. Ya, karmik ini adalah katakanlah pasangan atau teman kita yang toksik sama kita, kita toksik sama dia, dia toksik sama kita misalnya. Nah, kenapa seseorang bisa jadi fallen angel? Fallen angel ini earth angel, ya kan? Mungkin dia punya dia indigo, yang punya kemampuan kayak clairaudient, clairsentient, claircognizant, clairvoyant, segala macam lah ya. Nah, tapi dia terjerumus ke dalam dunia gelap. Artinya mungkin dia pengikut setan, pengikut Dajjal yang gue temukan itu ternyata. Terus ngakunya sayang sama Tuhan, tapi ternyata penyembah makhluk-makhluk yang Tuhan gak suka gitu loh. Gue ya kayak itulah kasusnya si Gaby Petito sama siapa Brian tuh, ya kan? Brian siapa sih, Brian Laundrie. Nah itu tuh kasusnya itu dia, si Gaby itu empath, si Briannya jatuhnya akhirnya jadi psikopat ya, yang bunuh ya. Nah, Briannya itu narsisistiknya, orang narsisistik, orang narsisnya. Nah, sebenarnya mungkin Brian juga orang baik ya, tapi karena dia trauma atau gue nggak kenal juga sama dia gitu kan. Tapi dari kasusnya itu dinamika empath sama narsisistik. Fallen angel itu kayak gitu. Yang satu earth angel, yang satu lagi earth angel yang jadi fallen angel. Fallen angel ini artinya mungkin sama dengan setan. Ya, ya karena emang satu masuk ke dunia gelap, ya kan, ke ilmu hitam, menggunakan ilmu hitam menyerang orang-orang pilihan Tuhan. Kebanyakan sih cewek yang gue temukan ya, orang-orang pilihan Tuhan uh, yang ada saat ini gitu kan. Kebanyakan cewek, ada juga sih cowok kali ya, cuman kita kan nggak tahu ya, ada yang ngaku-ngaku, ada yang asli gitu kan. Nah, intinya adalah tugas orang-orang pilihan Tuhan ini adalah mengembalikan si fallen angel untuk jadi balik ke earth angel, artinya malaikat bumi ya. Fallen angel ini diminta untuk healing dari trauma masa lalu, tapi ternyata mereka menolak, mereka malah menyerang orang-orang pilihan Tuhan. Dianggapnya orang-orang pilihan Tuhan ini lugu, bodoh, terus kayak mengada-ada gitu kan. Tapi ternyata mereka dapat karma setelah menyerang orang-orang pilihan Tuhan. Jadi ini mungkin dihantui oleh makhluk halus yang mereka kirim ke orang-orang pilihan Tuhan gitu. Karena return to sender, kita semua tuh return to sender, atau kita ngadu ke Tuhan. Ya Tuhan, saya diserang sama ilmu hitam oleh dia. Wah, lewat macam-macam lah caranya, apa magic gitu kan. Ya itu akhirnya kebongkar lah itu, karena gue sendiri nggak nyangka kalau gue akan terlibat ke dalam perang spiritual sejak 2019 lalu gitu kan ya. Akhir agak-agak akhir sih, udah November Desember 2019 sampai saat ini. Nah, gue menemukan dua fallen angels. Nah, gue nggak ngerti nih dengan orang-orang pilihan Tuhan yang lain di dunia, yang di belahan dunia lainnya, mereka berapa gitu kan. Nah, tujuannya adalah healing dari trauma masa lalu. Kita jadi pemutus mata rantai kutukan antar generasi yang apa sih, punya masalah gangguan mental, kekerasan, terlibat kejahatan, ya kan, dan lain-lain. Maka tujuannya itu. Karena apa? Ditandai dengan dimulainya mungkin perang yang di Rusia itu kan. Itu mempengaruhi kondisi keuangan secara global. Jadi akan ada masa di mana ini nggak enak banget prediksinya ya, bahwa siap-siap aja kita tidak lagi apa ya, mengenal uang seperti dulu gitu, seperti sebelumnya, ya kan? Karena akan ada banyak perubahan yang mungkin kita nggak siap.
sebagian besar dari kita nggak siap, tapi kalau orang-orang spiritualis mungkin udah siap, udah tahu lebih dulu karena mereka udah jago prediksi kan, visioner kan mereka, tapi mungkin mereka diam-diam aja, disimpan sendiri karena takutnya ini menimbulkan kegemparan yang heboh gitu dan nggak perlu. Nah, pada intinya adalah fallen angel ini orang yang kita bantu ternyata menolak untuk keluar dari adiksi mereka. Mungkin suka berganti-ganti pasangan seks, ya kan, melakukan seks bebas, melakukan kejahatan, peretasan, perisakan, terus juga pernah dipenjara, mungkin pernah terlibat dalam kasus hukum yang apa ya namanya, yang pembunuhan lah atau apa. Makanya orang-orang pilihan Tuhan ini diminta mewakili Tuhan, menjadi advokat Tuhan, ya, untuk apa ya namanya, memperbaiki keadaan lah. Karena sudah sangat kotor sih gue bilangnya. Dunia tuh sekarang sudah sangat kotor. Tuhan tahu, tapi kita nggak tahu, ya kan? Mungkin Tuhan tahu aktivitas kelam apa saja yang manusia lakukan sampai saat ini, sejak zamannya mungkin Nabi terakhir Nabi Muhammad ya. Sampai saat ini tuh Tuhan tahu semuanya. Tahu siapa nih, organisasi apa ini benar apa enggak, gini-gini. Ya itu. Nah, contohnya adalah si fallen angel ini. Kalau misalnya dia menolak healing, menolak untuk kembali kepada Tuhan, ngaku-ngakunya sayang sama Tuhan tapi nggak pernah ibadah, atau mungkin ibadah tapi malamnya melakukan mengirimkan ilmu hitam kepada orang-orang yang dia nggak suka, mungkin mantan pasangannya, mungkin orang-orang yang lebih sukses daripada dia, atau mungkin dia nanti pakai apalah kan yang bisa bikin dia jadi kayak mendadak segala macam, ya kan? Kita nggak tahu kan, mungkin ada remote viewing segala macam dan macam-macam deh pokoknya di spiritualitas itu. Jadi kayak lo tobat deh. Ketika mereka menolak untuk bertobat, ketika itu pula semakin kita memaafkan dan melepaskan orang-orang ini yang tidak mau bertobat ini, semakin cepat datang karmanya untuk mereka. Akhirnya apa? Yang tadinya di bawah posisinya, empat ini biasanya posisinya di bawah, dalam artian mereka mungkin orang-orang yang tidak berpunya, mungkin mereka unggul tapi tidak berpunya, mereka bukan pemilik status sosial yang sosialita gitu kan, misalnya apa, gue ngerti kalau cowok apa sosialito gitu sosialita segala macem. Enggak, empat sini yang orang-orang pilihan Tuhan ini bukan sosialita. Mereka tuh justru nganggep uang itu kayak apa ya, kayak aduh nggak penting gitu kan, yang penting tuh kasih sayang gitu, kayak Bunda Teresa, tau nggak? Nah ya makanya kayak Nabi Isa kan INFJ tuh menurut teorinya MBTI. Terus ya itu, jadi orang-orang pilihan Tuhan ini adalah orang-orangnya Nabi Isa itu. Gue nggak ngerti ini gimana ceritanya ya kan, karena ada hubungannya dengan akhir zaman ya, prediksi akhir zaman, dimana sebelum kedatangannya Nabi Isa atau Imam Mahdi lah, gitulah teorinya gitu. Silakan di riset aja. Itu akan ada 100 orang-orang pilihan Tuhan yang berjumlah 144.000 yang tujuannya untuk bantuin Nabi Isa, misalnya bantuin mempersiapkan kedatangan Nabi Isa atau Imam Mahdi, ya kan? Ya gimana ya, gue sih itu kan teori ya, kita kan nggak tahu nih gimana, cuman yang penting jadi orang baik aja deh. Nah, yang ditugasin jadi orang baik ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang empatinya besar, yang hatinya paling tulus, dan ini harus healing dulu memang, makanya nggak enak banget healing apalagi healing total gitu kan, dan diserang ilmu hitam mulu, itu nggak berhenti serangannya. Karena apa? Kita tuh sensitif sama energi orang, jadi apa ya, jadi mau nggak mau ya kita harus berjuang lewat jalur spiritual juga sesehat mungkin sebisanya kita, dan juga doa terus deh, doa juga gitu. Intinya mungkin orang-orang biasa nggak akan ngerti ya, tapi karena ini orang-orang 5D yang ngerti ya kan, orang-orang yang juga sesama orang pilihan Tuhan juga, yang punya kemampuan indigo, dan itulah yang terjadi saat ini sampai mungkin 2025 nih perang spiritualnya ini mungkin bersama dengan perang yang di Rusia itu, dan nanti akan ada perang Cina dan Taiwan apa kalau nggak salah diprediksinya.
Tapi ternyata mudah-mudahan sih nggak jadi ya, semuanya nggak jadi gitu. Ya berdoa aja lah supaya semua yang mencintai perang itu bisa jadi cinta damai ya, jadi bekerja sama lah. Kasihan anak-anak, yang gue pikirin tuh anak-anak sama orang-orang difabel sama manula gitu. Kalau orang-orang dewasanya yang sehat mungkin trauma ya, tapi kan lebih trauma lagi yang mereka yang rapuh ini gitu kan, kondisinya mungkin jauh lebih rapuh daripada yang lain. Orang-orang miskin ya kan, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal, harus terpisah dari keluarganya, harus kehilangan anggota keluarga, dan itulah tujuannya Tuhan gitu kan. Jadi gue sempet channeling soal itu, kenapa sih aku dipilih jadi orang pilihanmu ya Tuhan gitu kan. Dikasihnya itu ada kaitannya dengan perang yang di Eropa Timur itu. Jadi gue nggak ngerti ya ini, uh, intinya sih jadi orang yang penyayang aja deh ya, jadi orang baik ya. Kalau dijahatin maafin aja, makin cepet maafin, makin cepet dilepas tuh orangnya, makin kita naik ke level berikutnya gitu, makin karmanya cepet datang untuk mereka gitu ya. Mungkin itu dulu. Jadi mudah-mudahan yang fallen angels ini kita akan ketemu mungkin mereka di neraka kelak. Karena apa? Mereka melawan dan menolak ajakan Tuhan lewat orang-orang pilihan Tuhan gitu. Oke, mungkin yang bisa ngejelasin nanti orang-orang yang belajar spiritualitas. Dan ya sejauh ini sih itu yang gue tahu. Ada sih banyak hal yang gue tahu, cuman ya yang penting ini aja ya, perang spiritual ini terjadi hampir bersamaan dengan perang yang di Eropa Timur. Mudah-mudahan perangnya berhenti, mudah-mudahan keadaan ekonomi cepat baik ya kan, mudah-mudahan para pemimpin dunia juga peduli sama kita ya. Udahlah nggak usah perang gitu kan, udahlah selamatin ekonomi global gitu kan, walaupun emang harus mulai dari nol ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan keasikan perang. Oke? Ya makasih.